Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya selaku pendiri komunitas Life Inspiration akan menceritakan sebuah sejarah berdirinya komunitas Life Inspiration. Seperti yang kita ketahui, teman-teman semua dari manapun berada, sekarang udah zamannya digital, sudah zamannya modern. Ada 3 alasan kenapa komunitas ini harus berdiri. Alasan yang pertama secara agama, alasan yang kedua secara nasionalis, alasan yang ketiga secara psikologis. Untuk alasan yang pertama secara agama, kita udah tahu sekarang udah zamannya canggih, digital, siapapun bisa akses di situ. Tidak semua informasi bisa kita tangkap, bisa kita amalkan. Ada muncul seorang anak kecil itu dulu masuk satu grup dengan saya. Grup itu grup WA yang isinya di situ share-sharean tentang ayat-ayat Quran, ayat-ayat dalil hadis Nabi. Padahal kalau kita pikir secara akal sehat, anak kecil itu ya belum tentu paham maksud dari ayat Quran, maksud dari hadis. Nah, itu yang membuat bahaya sekali. Anak kecil SD mungkin belum mondok juga ya. Kehidupannya juga saya tahu karena itu satu dusun dengan saya. Di situ masuk grup itu ya ditakutkan nanti mengamalkan apa yang belum dipahami semua tentang ayat Quran, tentang dalil. Itu sangat berbahaya sekali menurut saya. Itu baru dari grup WA. Bagaimana kalau YouTube, kalau emang kita nggak bisa menengahi di situ, semua bisa akses. Makanya mau nggak mau, suka nggak suka, bismillah, selagi saya mau belajar, insya Allah nanti akan berkembang lebih baik lagi. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua tentang nasionalis. Sekarang udah banyak kasus yang misalnya menjelek-jelekkan Indonesia, padahal mereka itu hidup di Indonesia, merasa bangsanya sendiri ingin seperti bangsa lain, tidak bangga Indonesia ini berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kayak gitu. Kita sebenarnya patut bersyukur hidup di Indonesia dengan kekayaan alam yang banyak, terus keanekaragaman bahasa, apalagi toleransi, bahkan beda agama pun aja udah rukun ya. Nah itu loh, makanya kalau selagi sesama agama, nah ini seharusnya ya emang harus rukun, harus saling mengompakkan kayak gitu. Nasionalis, kita harus bangga kita hidup di Indonesia. Banyak kok yang tokoh besar lahir dari Indonesia, banyak banget.
Makanya kita harus bangga di situ. Jangan serta-merta ingin menegakkan di Indonesia agama Islam saja. Nah, itu kan ya nggak bagus. Indonesia adalah agamanya ya agama nenek moyang, keturunan dari Buddha, Hindu. Nggak bisa kita pukul rata untuk agama Islam semua. Makanya udah di Indonesia udah terlalu bagus, udah aman, udah banyak kekayaan dan lain-lain. Terus alasan yang ketiga ini tentang psikologi. Yang psikologis tentu ya setiap orang itu entah siapapun orangnya, entah menjabat jabatan dari bawah sampai atas, siapapun orangnya secara psikologis, secara akal sehat pasti kok akan dinaungi oleh rasa tidak semangat atau tidak mood. Nah, itu udah wajar banget. Makanya di komunitas ini kebanyakan nanti bergerak di bidang psikologis. Loh, kenapa Kak? Karena kan tadi tiga alasan mendirikan komunitas ini. Terus secara keislaman, secara nasionalis itu gimana? Sebenarnya teman-teman, saudara-saudara semua ya, baik dari luar kota, baik dari provinsi manapun, sebenarnya dalam kajian keislaman itu tidak harus di komunitas ini, karena yang lebih mahir dalam agama Islam itu ya tentu organisasi keislaman, gitu, organisasi keagamaan. Terus nasionalis, tentu lembaga organisasi lain banyak kok yang lebih paham tentang itu. Maka dari itu di komunitas Life Inspiration lebih fokusnya di bidang psikologi, tetapi tidak melupakan secara keislaman dan nasionalis, kayak gitu ya. Nanti akan muncul pertanyaan, Kak, misalnya nih ada non muslim yang mau bergabung, mau belajar di sini, boleh nggak? Boleh banget. Ngapain nggak boleh? Kayak gitu ya. Cuma kan cenderungnya di sini ya agama Islam. Gitu. Tidak menutup kemungkinan. Ya karena alasan yang kedua, nasionalis kita itu hidup juga toleransi lah. Kayak gitu. Ingin belajar ya belajar aja, jangan nyangkut-nyangkutkan tentang agama. Yang penting kita belajar, saling ngelengkapin, nggak menyinggung akidah agama lain, nggak menjelek-jelekkan, ya nggak masalah sih. Gabung aja di komunitas Life Inspiration, kita belajar bersama, nanti suksesnya juga bersama gitu. Meskipun saya pendiri ya bukan berarti lebih mahir, enggak. Saya pun dulu ketika mendirikan komunitas ini pun juga modal yakin saya pasti bisa. Akhirnya saya sampai saat ini alhamdulillah bertahan, membantu banyak teman ya, entah membantu mengasih motivasi, mengarahkan hidupnya lebih baik lagi, kayak gitu. Kalau dalam akidah Islam, dalam hadis Nabi itu yang berbunyi khairunas anfa'uhum linnas. Jadi kita itu boleh pandai, boleh pintar, boleh cerdas, tetapi kita harus selalu bermanfaat untuk orang lain, kayak gitu. Kita punya potensi ini, kita manfaatkan. Kita punya potensi itu, kita manfaatkan. Jadi gitu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah berdirinya komunitas Life Inspiration. Mengenai tanya jawab tentang komunitas ini lebih dalamnya lagi, bisa di DM Instagram komunitas Life Inspiration atau DM Instagram saya. Terima kasih. Semoga dengan video ini bermanfaat dan bisa
memahami komunitas Love Inspiration, lebih paham lagi tentang apa maksudnya didirikan komunitas ini. Begitu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat, jangan lupa selalu bahagia. Terima kasih.